Fritz Morris Tangkilisan M.A. bin Hari Luntungan Tangkilisan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam dakwaan ke-1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Daniel Fritz Morris Tangkilisan M.A. bin Hari Luntungan Tangkilisan dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti berupa handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam, nomor SIM card dan email milik terdakwa Daniel, 1 buah akun Facebook bernama Daniel Fritz Morris Tangkilisan dengan alamat URL sebagai berikut dirampas untuk dimusnahkan. 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Telah mendengar pembelaan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Daniel FM Tangkilisan tidak terbukti secara sah dan mungkin melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan. 2. Membebaskan terdakwa Daniel FM Tangkilisan dari dakwaan-dakwaan tersebut sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Daniel FM Tangkilisan dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Memulihkan segala hak terdakwa Daniel FM Tangkilisan dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi hak dasar asasi terdakwa sebagai manusia. Telah mendengar tanggapan beserta lampirannya dari penuntut umum tanggal 27 Maret 2024 atas nota pembelaan tersebut yang pada pokoknya sesuai dengan surat tuntutan sebelumnya. Telah mendengar tanggapan beserta lampirannya dari penasihat hukum terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024 atas tanggapan penuntut tersebut sebagaimana dalam pembelaan semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan terdakwa berdasarkan surat dakwaan nomor perkara PDN strip 05 garing JPARA garing EQ titik 2 garing 01 garing 2024 tanggal 23 Januari sebagai berikut. Surat dakwaan kami anggap dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut kemudian terdakwa dan penasihat hukumnya masing-masing telah mengajukan keberatan atau eksepsi tanggal 20 Februari 2024. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan selah dengan nomor 14 Piksus 2024 Pn Jepara pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2004 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak keberatan atau eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. 2. Memerintahkan agar pemeriksaan pokok perkara atas nama Daniel Fritz Morris Tangkilisan M.A. bin Hari Luntungan Tangkilisan dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi dan ahli sebagai berikut. 1. Saksi Ridwan bin Satimi memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan yang dapat dibacakan. Dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yaitu bahwa terdakwa tidak pernah mendapat undangan atau panggilan baik dari Polsek Karimun Jawa maupun dari Desa Karimun Jawa. Bahwa terdakwa surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Fakta hukum dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut. Ke-1, pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau kedua, pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan
kepada majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim lebih memilih dakwaan alternatif ke-1, yaitu melanggar pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan atau badan hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, dan tidak ada error in persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Menimbang bahwa subjek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan orang yang didakwa dengan melakukan tindak pidana, yaitu Daniel Fritz Morris Tamtilisan M.A. bin Hari Luntungan. Tamtilisan tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan dan diperiksa sebagai persidangan pengadilan negeri Jepara adalah benar sebagai terdakwa. Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek atau error in persona, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum. Menimbang bahwa perihal apakah benar terdakwa selaku pelaku tindak pidana dimaksud, hal ini masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan yuridis selanjutnya. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya mengajukan keberatan atas penggunaan unsur ini karena terhadap pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa menyatakan dalam pembelaannya terkait salahnya penerapan pasal dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum ialah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan asas lex fora reo atau asas dalam hukum pidana yang menentukan jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan maka diterapkan aturan yang meringankan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP lama yang saat ini masih berlaku, yang berbunyi bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesuai peraturan, bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Berdasarkan perubahan undang-undang tersebut, maka jaksa penuntut umum dan majelis hakim seharusnya mempergunakan peraturan perundang-undangan yang paling terbaru, yakni nomor 1 tahun 2024. Kesalahan dan kekeliruan penggunaan dasar hukum dalam dakwaan dan tuntutan tersebut merupakan bentuk ketidakcermatan penuntut umum dalam memastikan kesesuaian antara hasil penyidikan, jenis tindak pidana, fakta hukum berupa perbuatan terdakwa serta dasar hukum yang digunakan. Terdakwa tersebut majelis hakim menilai terkait keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut seharusnya diajukan sub eksepsi, sehingga sebelum pemeriksaan dilanjutkan majelis hakim menentukan apakah dakwaan penasihat hukum terdakwa dapat diterima atau bertentangan dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mana nantinya menjadi dasar dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan. Menimbang bahwa oleh karena penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalil-dalil eksepsi tersebut dan majelis hakim telah menjatuhkan putusan selah, maka terdakwa dan penasihat hukumnya tetap tunduk pada pasal yang dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan pemeriksaan alat bukti tetap mengacu pada dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa akan tetapi dalam putusan ini majelis hakim perlu mempertimbangkan penerapan pasal 1 ayat 2 KUHP terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.
Menimbang bahwa pasal 1 ayat 2 KUHP berbunyi, bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Yang mana majelis hakim menafsirkan menguntungkan di sini berarti yang paling menguntungkan baik dari aspek jenis pidananya maupun dari aspek jenis tindak pidananya. Menimbang bahwa dari aspek pidananya sangat jelas dan mudah untuk menentukan peraturan mana yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sedangkan dari aspek tindak pidananya majelis hakim berpendapat hal ini berkaitan dengan adanya kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu jenis tindak pidana, yang artinya dengan peraturan perundangan yang baru muncul jenis tindak pidana baru atau hilangnya suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana majelis hakim menilai terhadap jenis pidananya masih tetap sama dan jenis tindak pidananya tidak terjadi perubahan yang signifikan yang mengakibatkan suatu perbuatan menjadi kriminalisasi atau dekriminalisasi, dan oleh karenanya atas perbuatan pasal tersebut tidak dapat ditentukan penerapan unsur dalam peraturan perundang-undangan mana yang paling menguntungkan terdakwa. Menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan dalil penasihat hukum terdakwa yang menyatakan pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik lebih menguntungkan terdakwa karena memberikan rumusan yang jelas mengenai maksud dan pasal tersebut, khususnya terkait penggunaan frase antar golongan, yang mana Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan nomor 76 garing PUU strip 15 Romawi garing 2017 dalam nomor 3.14.2 menyatakan istilah antar golongan dalam pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 tidak menjadi norma yang kabur. Akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi cukup dengan memberikan penjelasan. Bahkan melalui putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadai oleh istilah suku, agama, dan ras. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya secara keseluruhan telah majelis hakim pertimbangkan dalam pemenuhan unsur atas perbuatan terdakwa di atas. Menimbang bahwa terkait dalil penasihat hukum terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang berkaitan dengan anti-SLAPP, maka majelis hakim sependapat dengan penasihat hukum terdakwa terkait adanya perlindungan pejuang atau pembela lingkungan hidup atau lebih dikenal dengan anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan untuk identifikasi anti-SLAPP dalam perkara pidana yang melibatkan pejuang atau pembela lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 78 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Menimbang bahwa akan tetapi perlu dicermati ketentuan pasal 278 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup yang menyatakan bahwa pejuang untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan, dan b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas. Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim menyadari bahwa benar terdakwa adalah pembela atau pejuang lingkungan hidup yang dalam perkara ini terkait dengan aktivitas tambak udang di Kepulauan Karimun Jawa, sebagaimana keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Akan tetapi, apakah pembela atau pejuang lingkungan hidup adalah orang yang kebal hukum yang dapat mengatakan masyarakat otak udang dan menyinggung tempat ibadah yang mengakibatkan beberapa masyarakat Karimun Jawa tersinggung dan menimbulkan rasa kebencian?
Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa dalam memposting komentar dengan adanya kata-kata masyarakat kota udang dan menyinggung tempat ibadah, tidak dalam keadaan tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan oleh perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas sebagaimana pasal 78 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023. Dan oleh karenanya terdakwa boleh melakukan perbuatan sebagaimana pasal 78 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan hukum, khususnya melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa bila dicermati lagi bahwa komentar terdakwa yang dipermasalahkan dalam perkara aku bukan ditujukan kepada yang diduga oknum pemilik tambak atau yang diduga oknum pihak terkait dengan tambak, tetapi terdakwa menggunakan kata masyarakat yang dengan tegas terdakwa menyatakan bahwa komentar tersebut ditujukan kepada masyarakat umum, sehingga menurut majelis hakim bahwa bentuk kritikan atau protes atau memberikan pendapat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ditujukan kepada siapa saja, sehingga hal ini menimbulkan rasa ketersinggungan dan menimbulkan rasa kebencian yang dialami oleh beberapa masyarakat kasar dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana. Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut majelis hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai ketertiban dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, sehingga terciptanya aspek preventif di mana sanksi ditekankan pada tujuan, yakni untuk mencegah orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut dan atau menimbulkan efek jerah, serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat menyadari dan memperbaiki perilakunya yang sifatnya memiliki sifat yang tidak benar, serta agar tercapainya ketertiban sehingga kepastian hukum dan keadilan mencapai tercapai, dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 untuk pasal 28 ayat 2 mengenai RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasar ketentuan pasal tersebut dengan pidana penjara dapat bersama-sama dengan pidana denda ataupun tidak, dan setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai lamanya sanksi pidana ataupun denda yang dapat dijatuhkan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, maka apa yang diputuskan oleh majelis hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 193 ayat 2 KUHP, oleh karena selama terdakwa dikenakan penangkapan dan dilakukan penahanan sebagaimana dijelaskan pada halaman 1 di atas, walaupun terdapat beberapa surat permohonan dari penasihat hukum terdakwa yang menginginkan dilakukan penangguhan penahanan, maka oleh karena majelis hakim berpendapat bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mudah pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terdapat barang bukti berupa handphone Xiaomi, Redmi dan seterusnya, satu buah akun Facebook. Oleh karena barang bukti ini yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tersebut dan untuk menghilangkan rasa kebencian yang berlarut bagi beberapa masyarakat Karimun Jawa, maka atas barang bukti tersebut perlu untuk dimusnahkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi beberapa orang di masyarakat Karimun Jawa. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dan kooperatif dalam persidangan, terdakwa merupakan penggiat lingkungan, budaya dan pendidikan yang telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat yang bukan hanya di Karimun Jawa, tetapi juga banyak di daerah lainnya. Menimbang boleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa pada akhirnya majelis hakim mengapresiasi baik semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian perkara aku, baik penyidik, terutama penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, pengunjung sidang, dan aparat keamanan dari kepolisian beserta unsur terkait yang bersama-sama telah menjaga kondusivitas persidangan. Mengingat pasal 45A junto pasal 28 ayat 2
Mengingat pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta mempedomani Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Daniel Fritz Maurice Tangkilisan MA bin Hari Lintungan Tangkilisan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan dan denda sejumlah 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam, nomor SIM card 081581935592 dengan email 186820303829308, email 2 868203038293016 milik terdakwa. 1 buah akun Facebook berdaba Daniel Fritz Maurice Tangkilisan dengan alamat URL sekian dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Parli Mengakas Bonatua SHMH sebagai hakim ketua, Muhammad Yusuf Sembiring SH dan Joko Ciptanto SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Purwanto SH panitera pengganti serta dihadiri oleh Ida Fitriasa dan Irfan selaku penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.